Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan ngaji kita kemarin yang masih mendalami terkait dengan persoalan keimanan. Sudah bisa ya, yang ada di Aqobah 1, Aqobah 4, yang di rumah. Masuk ya sudah? Suara? Sudah? Masuk Pak Yai, jelas suaranya. Jadi kemarin ada istilah yang saya sampaikan, ada namanya ikhtiar, ada namanya iltirariyah. Jadi perbuatan atau tindakan yang kita lakukan itu ada dua kemungkinan sebagai seorang manusia ini. Tapi kalau kita simpulkan secara substansinya, ya semua itu Allah yang menghendaki. Allah, semua itu karena diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah. Yang beri kekuatan itu Allah yang menghendaki. Dari semua yang ada dalam kehidupan ini, semuanya adalah diciptakan. Meskipun kita bisa berbicara menciptakan sesuatu, gawe sesuatu, bikin ini, tapi sesungguhnya kalimat bikin itu adalah karena diberi kemampuan untuk membuat, untuk menciptakan, untuk melakukan sesuatu. Jadi tetap sumbernya atau tetap asalnya itu adalah karena kehendak Allah untuk kita, ya manusia ini diberikan kemampuan, diberikan kekuasaan. Dalam bahasa agamanya namanya ma'unah. Ada ma'unah, ya, ada taufik. Allah menghendaki kepada kita untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, di dalam apa yang kita lakukan itu ada dua istilah ya di dalam ilmu akidah itu, ada yang disebut dengan ikhtiariyah atau kasbiyah. Ada yang disebut dengan iltirariyah. Kalau perbuatan yang bersifat ikhtiariyah atau kasbiyah itu perbuatan yang bisa diusahakan oleh manusia untuk menentukan perbuatan itu, untuk menentukan sesuatu itu. Allah memberikan kemampuan atau kekuasaan, memberikan pendelegasian, otoritas atau kemampuan, kewenangan kepada kita, manusia ini untuk bisa melakukan sesuatu. Di sini ini yang lalu kemudian peran daripada perencanaan, peran daripada manajemen, peran daripada organizing-nya itu sangat menentukan, termasuk peran daripada sumber daya orang, skill ya. Pokoknya yang terkait dengan bagaimana sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena wilayah ini oleh Allah didelegasikan, diberikan pendelegasian, otonomi kepada manusia untuk melakukan, memilih melakukan atau tidak melakukan. Contohnya kalau saya mau mengambil HP ini ya, mengambil ini adalah ikhtiariyah. Ketika saya ingin HP ini saya saku di sini, saya tidak bisa menunggu Allah menakdirkan saya akan saya mengambil, tidak bisa. Karena posisi mengambil ini wilayahnya adalah wilayah ikhtiariyah. Ikhtiar, kita bisa memilih gitu ya. Ikhtiar itu artinya kan memilih. Tidak dalam posisi dipaksakan ya. Nah, dipaksakan itu namanya mukrah nanti dalam bahasa agama. Ikrah itu dipaksakan. Yang tadi namanya iltirariyah itu ya. Tapi kalau mengambil HP ini itu kehendak saya, artinya saya sudah didelegasikan. Saya Allah diberi kemampuan untuk mengambil ini. Kecuali ketika tangan saya, kemampuan tangan saya ini diambil oleh Allah. Punya tangan tapi tangan ini tidak mampu untuk mengambil. Karena sakit namanya, karena sesuatu hal. Saya punya kehendak tapi saya tidak bisa. Berarti ada pendelegasian yang dicabut kembali. Ada otoritas yang diambil kembali oleh Allah yang memberikan otoritas itu. Jadi manusia oleh Allah itu diberikan, khalifah itu otoritas mandataris ya. Allah tidak mengambil semua
yang langsung dilakukan oleh Allah, yang langsung Allah, tapi manusia diberi akal, diberi Al-Quran, diberi petunjuk, diberi ilmu, kan begitu. Lalu di situ ada wilayah kekhalifahan yang di situ menjadi otoritas yang didelegasikan. Kita bisa memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan ikhtiariyah itu. Ada otoritas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan. Jadi tidak dalam kondisi yang apa? Yang ditekan itu. Itu namanya ikhtiariyah, perbuatan yang bersifat ikhtiariyah. Jadi apa? Al-fi'l atau al-amal yang bersifat ikhtiariyun, yang bersifat pilihan. Tetapi yang memberikan kemampuan kita untuk memilih siapa? Tetap Allah, gitu loh ya. Jadi ketika mau makan kita, tidak perlu kita, ya ampun Allah mengendaki aku makan, ya akan makan. Ya kehendak itu sudah diberikan kepada kita, gitu ya. Otoritas itu sudah ada. Ibarat Anda menjadi seorang guru, Anda sudah diberi otoritas oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah sudah diberi otoritas oleh yayasan. Jangan menunggu lagi, gitu kan? Ada kewenangan yang kita sudah diberikan kewenangan itu secara utuh dengan standar tertentu lah. Disitulah lalu ada evaluasi itu. Makanya kenapa ada penilaian? Karena otoritas kewenangan itu berkonsekuensi mas'uliyah. Setiap bentuk pemberian kewenangan itu berkonsekuensi mas'uliyah itu apa? Ada pertanggungjawaban, ada responsibility, ada pertanggungjawaban. Bahasa agamanya namanya mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mas'ulun itu diminta pertanggungjawaban. Jadi karena kita diberi otoritas, otoritas itu berkonsekuensi pasti ada pertanggungjawaban. Di sanalah lalu kemudian faham Jabariyah itu tidak bisa kita terima dalam hal ini gitu ya. Anda sudah diberi otoritas kok. Anda lalu kemudian mengalibikan perbuatan burukmu kepada Tuhan. Saya mencuri kan juga karena kehendak Tuhan. Kan tidak mungkin saya itu ya. Itu wilayahnya sudah ikhtiariyah, mencuri itu gitu ya. Ibaratnya otoritas itu bersifat global kepada kamu. Kamu saya kasih kewenangan. Tanganmu bisa mengambil, bisa memukul, bisa apa saja. Tergantung tanganmu untuk apa. Kalau untuk memukul orang yang tidak punya hak kamu memukul, berarti kamu berdosa. Kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, berarti kamu berdosa. Karena untuk mengambil itu kamu bisa mengambil atau tidak mengambil. Makanya ketika ini tidak bisa berbuat, ya akan lepas hukum sudah. Ketika orang lalu kemudian tangan ini tidak lagi bisa berbuat sesuatu karena diambil oleh Allah, alias JMP, alias stroke, ketika stroke maka tidak ada lagi penilaian. Gak ngelakoni sholat ya enggak apa-apa. Paham ya? Berdiri gitu loh ya. Dia tidak harus berdiri. Karena berdiri sudah tidak bisa menjadi pilihan bagi dia gitu ya. Makanya lalu kemudian ada hukum rukhsah itu, konsekuensinya ke sana. Jadi Gusti Allah tidak mungkin lah akan memaksa orang yang sudah dicabut otoritasnya lalu sholat harus berdiri, itu tidak mungkin. Karena dia sudah tidak punya kemampuan ikhtiariyah. Seperti halnya yang diberikan kepada orang lain pada umumnya. Jadi sekali lagi ketika orang bertanya, kenapa kalau semuanya itu dari Allah, lalu kemudian kita ketika berbuat tidak baik, kok Gusti Allah menghukum pada kita? Karena berbuat baik itu masuk pada wilayah ikhtiariyah atau tidak itu urusan kamu gitu. Bahkan ketika kita dalam kondisi ikhtiariyah itu di situ bebas hukum kok. Contoh, kalau dalam bahasa agama, kita dipaksa oleh orang untuk mencuri gitu, atau kita dipaksa oleh orang untuk membunuh, atau kita dipaksa bahkan untuk mengatakan kalimat yang menjadikan kita menjadi murtad, kalimat itu. Itu boleh kita mengucapkan itu ketika dipaksa. Paham ya? Namanya mukroh, orang yang dipaksa. Ada lagi kalau dalam bahasa fikih namanya mulja. Mulja itu orang yang dalam kondisi yang tidak lagi bisa ada pilihan, dia pasti harus melakukan dengan secara tiba-tiba gitu ya. Anda naik sepeda motor, tiba-tiba Anda ada orang berjalan, Anda tidak bisa mengendalikan, Anda harus nubruk. Karena sudah tidak bisa menghindar. Posisi tidak bisa menghindar itu namanya mulja dalam bahasa fikihnya itu. Mulja itu posisi yang sudah terpaksa. Anda tidak mungkin bisa mengambil pilihan sudah. Kalau mengambil pilihan Anda bisa ngerem kan namanya masih ada pilihan. Ini sudah ngarep, nggak mungkin. Harus nubruk. Nubruk mati dia. Anda berdosa enggak? Karena posisi apa? Mulja. Nggak bisa kena hukum. Secara agama, gitu ya.
Nah, secara polisi tergantung pada polisinya kan, tergantung pada polisinya gitu. Itu namanya mulja. Mulja itu kondisi yang menekan pada kita yang kita tidak mungkin bisa melakukan sebuah pilihan. Kecuali kalau masih ada pilihan, depan ada orang jalan, samping ini ada kali, di samping ini ada pohon asem umpamanya. Kira-kira kamu milih di mana ketika masih bisa memilih? Nyemplung di kali, mati. Nubruk orang, mati. Nubruk di sini, ada pohon. Kamu milih mana? Milih pohon karena pohonnya masih kecil. Kamu kan belum tanya pohonnya seberapa kan. Kamu sudah langsung ngambil kesimpulan. Makanya kalau menyimpulkan hukum itu tanya dulu, diperjelas dulu gitu. Pohonnya seberapa atau kalinya seberapa? Kali ini cetek ya mencemplung ngono gitu ya. Jangan nyimpulkan dulu, hukum itu harus ada kepastian dulu dasarnya apa. Jadi saya ulangi, namanya wilayah apa? Ikhtiariyah. Ada di mana kita punya untuk memilih. Makanya di sana faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyebutkan sepanjang itu pada persoalan ikhtiariyah, maka kita ada pertanggungjawaban. Tidak bisa kita lalu kemudian mengkambing hitamkan atau menyalahkan kepada Gusti Allah itu. Oh ya. Makanya Qadariyah itu Ahlus Sunnah itu dianggap wasatiyah, moderat itu. Beda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu semuanya itu serba manusia, gampangnya gitu. Nek Jabari kan serba Tuhan. Fatalism ya, fatalism. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa, itu jabar. Jabar itu ya dipaksa itu, jabar. Wali mujbir itu wali yang memaksa. Orang tua itu kepada anak perempuannya wali mujbir, bapak itu. Mbah itu wali mujbir. Mujbir itu memaksa. Ya. Jabariyah itu dari kata itu. Menganggap Tuhan itu memaksa terhadap seluruh perbuatan kita sehingga dia bisa menyalahkan saya berbuat gini kan ya karena kehendak Allah gitu kan. Fatalisme, jadi ya manusia itu menunggu gitu ya. Kebalikannya adalah qadariyah. Kalau qadariyah itu manusia itu punya qadar, punya kemampuan yang full gitu loh ya. Lah nek Ahlus Sunnah enggak, tadi ini ditelok-telok di perbuatannya. Kalau wilayah ikhtiariyah itu berarti kita yang harus menentukan perbuatan, tapi itu pun tetap yang menentukan yang ujung sumbernya itu tetap tokoh Gusti Allah. Jadi di sini ada campuran kan? Ada campuran antara Jabariyah dan Qadariyahnya. Qadariyahnya kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan otoritas yang kita bisa lakukan, tapi sisi lain kita tetap meyakini bahwa pelaksanaan yang kita lakukan itu ujungnya tetap ada pada Gusti Allah itu, karena sumbernya tokoh Gusti Allah itu. Makanya lalu kemudian Ahlus Sunnah itu disebut dengan wasatiyah, baina qadariyah wa baina jabariyah, baina gitu ya. Jadi sehingga kadang-kadang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkesan sikapnya lalu kemudian tidak tegas, bukan tidak tegas sesungguhnya. Dia berada pada wilayah yang justru tegas gitu ya. Mengambil posisi yang paling jelas gitu, paling jelas itu. Ditelok-telok dhisik gitu. Ya, itu kan seringkali dikatakan secara politik seringkali tidak punya sikap yang tegas dan macam-macam. Ya. Tegasnya politik itu ya pada kebenaran, pada kebaikan gitu ya. Persoalan lalu menjadi pilihan itu adalah pilihan politik ikhtiariyah gitu. Yang tidak boleh bergeser itu, yang tidak boleh nyeh-nyeh atau riuh-riuh istilahnya dalam politik itu ya prinsip. Prinsip itu apa? Kita menuju kepada kemaslahatan kebenaran. Itu yang tidak boleh berubah, gitu ya. Tapi bahwa kemaslahatan dalam politik, dalam kehidupan bermasyarakat, mengambil posisi yang mana, itu persoalan pilihan politik. Gitu. Ya kalau kita harus menegaskan mengambil AB itu ternyata sama-sama punya resiko secara kemaslahatan, kenapa harus kita paksakan? Kan gitu, toh? Itu contohnya. Makanya harus yakin kamu sebagai orang NU. Yang belum terlalu NU harus yakin mulai ini sebagai NU. Ya. NU ya, bukan Mr. Nu ya. NU betulan. Jadi sikap politik itu kan dipengaruhi persoalan keyakinan tadi ini kan. Jadi akidah atau keyakinan itu akan berpengaruh kepada perilaku, kepada sikap, kepada kebijakan kita gitu ya.
pada kebijakan kita, memahami sesuatu itu. Dalam kehidupan sosial pun akan berpengaruh. Kayak kemarin ketika orang meyakini iman itu tasdiqun bil qalbi aqrun bil lisan, amalun berakan bukan menjadi syarat daripada iman, ya dia jauh akan lebih fleksibel gitu ya. Karena untuk berbuat baik itu kan perlu proses, makanya di sana ada tahapan. Dan itu saya kira yang paling logis, yang paling hujah gitu. Amalun berakan itu melengkapi, tapi menyempurnakan gitu ya, bukan menjadi apa? Syarat atau rukun terhadap keabsahan iman seseorang. Sehingga tidak gampang mengkafirkan, karena konsekuensinya itu akan menjadi panjang kan gitu. Oke ya, jadi ada dua tadi ya Pak, namanya ikhtiariyah, lalu idtirariyah. Nah kalau qadariyah itu serba manusia gitu ya, Tuhan sudah tidak ikut-ikut. Ini apa kata kita gitu ya, apa kata kita. Kalimat itu qadariyah. Tapi kita enggak, kita harus berikhtiar. Nah itu kalau kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Nah itu namanya konsepsi ahli sunnah wal jamaah itu begitu. Sehingga di situ akan memperkecil ego kita, akan memperkecil terhadap perasaan kita ini segala-galanya gitu ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita ini fatalisme yang menunggu tidak mau berbuat, tidak. Ada pendelegasian, ada otoritas yang sudah diberikan. Di sana ada ikhtiariyah yang menjadi hak kita, tetapi semuanya tetap berakhir faida azamta fatawakkal ala Allah. Azamta itu adalah konsepsional, azamta itu adalah manajerial, azamta itu adalah planning, gitu loh ya. Azamta itu ketika Anda sudah mantap dengan rencanamu, dengan apa yang kamu harus ambil keputusan. Makanya dalam kelembagaan azamta itu planning, perencanaan, distribusi tugas, gitu loh ya. Kisi-kisi, standarisasi itu azamta. Tapi semuanya ketika sudah ditaning-taning, ya terakhirnya harus tetap apa? Fatawakkal ala Allah. Jangan tiba-tiba fatawakal. Tapi juga jangan hanya faida azamta. Paham ya? Keduanya harus digabungkan. Disitulah konsep akidah Ahlussunnah terkait dengan pemahaman ikhtiariyah. Makanya dalam teori Asy'ari itu ada namanya kasb. Teori kasb. Karena menjadi perdebatan yang berkepanjangan antara qada qadar Allah dengan kasb, dengan perbuatan manusia itu. Dengan apa namanya? Apa yang dilakukan oleh manusia itu menjadi perdebatan yang panjang gitu ya. Dan perdebatan itu ya berefek seperti itu gitu ya, sikap itu. Nah, dalam konsepsi Ahlussunnah wal Jamaah kita ini menggabungkan didelok-delok dhisik wilayah perbuatannya apa, kalau ikhtiariyah berarti di situ wilayah kasab kita gitu ya. Kita melakukan usaha-usaha, tapi mari ngono serahkan kepada Allah. Menyerahkannya apa? Kita berdoa gitu ya. Ya Allah, kula sampun berusaha ini, mugi-mugi panjenengan paringi hasil, paringi sehat, paringi sukses, gitu kan? Itu karena kita tahu otoritas itu tidak lepas total, tidak gitu ya. Ada kekuatan lain yang juga ikut menentukan dan memilihkan. Jadi sekali lagi, memilihkan. Kita mungkin membayangkan atau merencanakan sesuatu karena dalam pikiran kita ini yang terbaik, lalu kita rencanakan. Tapi belum tentu ini yang terbaik untuk kita, gitu ya. Yang terbaik untuk kita. Karena ada belum tentunya, lalu kita serahkan kepada Allah itu, gitu ya. Berarti Allah ada plan lain, gitu ya. Yang kita diberikan itu yang terbaik, gitu. Nah, disitulah maka namanya husnudzon kepada Allah itu, bahwa ketika kita melakukan sesuatu sudah direncanakan lalu kemudian ada kegagalan, maka kita tetap husnudzon. Berarti ada planning, ada plan yang berbeda yang Allah kehendaki dan itu pasti yang terbaik. Kan sering itu Anda mendengar kecelakaan pesawat, ya toh? Yang ada orang tiba-tiba dia berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, kula selamat gara-gara wau kula niki ngejengi budal mencret gitu ya. Nah, mau naik pesawat karena sakit perut kemudian kejeding tiba-tiba terlambat. Ketika terlambat dia kira-kira misu-misu enggak? Rata-rata mau misu-misu, rata-rata ya. Nah, tapi udah ngerti akidah enggak ya, udah ngerti ya Allah berarti jenengan ada pilihan lain. Kira-kira pesawatnya sing ceblok ya Allah enggak boleh begitu tapi ya. Iku jenenge nduk ana ya lek iku jenenge.
Nah, nek baru jeblok itu baru kemudian ya Allah kan gitu toh. Seringkali kebodohan kita tentang misteri takdir itu menjadikan itu. Makanya dalam konsep Ahlussunnah itu kita pokoknya husnudzon lah, bersyukur husnudzon, meyakini bahwa Allah itu yang terbaik untuk kita ini. Terbaik untuk kita ini. Apa saja gitu. Oke, itu dua konsep tadi. Ittiroriyah, ikhtiar. Yang ittiroriyah tadi itu yang dipaksakan itu. Contoh kita hidup ini lahir, kita punya orang tua, apakah kita bisa memilih? Saya kepingin memilih orang tua saya, ya jenisnya ini, atau anak saya memilih ini nanti lanang atau wedok, nggak bisa kan? Di situ wilayahnya apa? Ikhtiarnya apa ittiroriyah kira-kira? Kalaupun toh kita berusaha anak kita supaya lanang dengan cara ini, dongo iki, wiritan iki, mangan gedang goreng, mangan iki ya, supaya lanang. Tapi itu kan hanya bisa jadi hanya akal-akalan kita ya, pikiran kita saja. Tentu itu kan. Ada wilayah ittiroriyah. Kita ini punya kuping di sini dua, ini ittiroriyah, bukan pilihan kita kok. Kalau itu sudah ittiroriyah, berarti itu pasti yang terbaik, gitu ya. Karena Gusti Allah tidak punya kepentingan. Kita bisa husnudzon itu karena kita harus punya keyakinan Allah tidak punya kepentingan apapun dengan kehidupan manusia ini. Termasuk dengan ibadah itu pun. Orang mukmin, orang iman pun ya ora apa-apa, kafir pun bagi Allah juga tidak mengurangi kekuasaan Gusti Allah. Kenapa Allah menghukum? Ya karena menungsone diberi akal, diberi kemampuan itu dia maksud memilih sana. Toh sejak awal sudah dikandani kan, nek milih iman, nek mlebu swarga, nek milih iki berarti mlebu neraka. Kan begitu saja sudah. Ketika dia memilih itu ya sudah. Pilihan kamu, bukan saya yang salah kan begitu toh. Nah, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia ini posisinya jaizun. Pilihan, bukan keharusan. Karena sesuatu yang pilihan itu kan tidak ada kepentingan. Paham ya? Tidak ada kepentingan. Supaya Gusti Allah ketika bikin alam semesta lalu dengan bikin manusia ini supaya disembah, enggak kok. Allah tidak butuhkan itu. Makanya ada hadits qudsi itu yang begitu menandaskan tentang posisi Allah itu. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi, kata, wahai manusia dan jin, ketika kamu semua menyembah kepada saya, maka itu tidak akan menambah terhadap kekuasaanku. Andai kata seluruh jin dan manusia, ya, seluruh alam semesta ini semua menyembah kepada saya, sejak awalakum, insakum wa jinnakum, mulai dari awal kamu sampai wa akhirakum, itu mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah sedikit pun di dalam kekuasaan dan kerajaan saya, kata Allah. Sebaliknya, andai kata semua manusia dan jin itu durhaka kepada saya, tidak ada yang mau beriman sedikit pun, mana min dzalika mulki, itu tidak akan pernah mengurangi terhadap kekuasaan saya. Maksudnya apa nek bahasa Jawa ini ngono, aku gak paten. Apa? Gak paten. Gak paten iku maksudnya aku iku ora paten, orang butuhno. Kon iman apa gak iku dudu urusanku. Artinya saya tidak butuh itu. Yang butuh itu kamu. Itu ya. Nah, karena Allah tidak punya kepentingan, maka kita harus kunudzon. Orang tidak punya kepentingan, wong gampangane wong ikhlas gak punya kepentingan, kita curigai apanya kita curigai. Orang tua kepada anak itu kan tidak punya kepentingan. Kepentingannya pasti yang terbaik kan. Paling banter kepingin diarani anak iku pinter kan udah bangga gitu. Kepentingannya kan tidak ada. Makanya anak harus husnudzon pada orang tua. Apalagi itu kepada Allah. Lebih dari orang tua kita. Memberi tidak terbatas. Nah, kalau prinsip keyakinan kita kayak begini, kan tidak ada kita curiga kepada Allah itu. Nggak ada mengeluh, nggak ada lalu kemudian menyalahkan gitu. Nah, ketika muncul mengeluh karena sekali lagi itu manusiawi, seringkali alibinya itu manusia biasa kan mengeluh. Segera kembali gitu ya. Iya, saya manusia tapi saya punya Tuhan. Saya punya Allah itu. Paham tuh? Karena baca izun fi haqqihi ta'ala apa? Jaizun, menciptakan alam semesta ini bagi Allah lah. Jaiz. Jaiz apa kemarin? Pilihan. Choice. Apa? Oh, ini bahasa Inggrisnya apa kemarin? Choice, pilihan. Bagi Allah itu pilihan. Nggawe, gak nggawe itu bagi Allah itu sama saja. Itu namanya jaiz. Ya kayak gini loh ya. Saya mengambil HP ini atau tidak mengambil bagi saya sama saja. Tidak punya efek. Secara langsung ya. Saya ngambil, saya juga tidak nambah. Saya menjadi hebat atau saya menjadi apa, saya biarkan juga tidak menambah. Itu namanya choice. Tapi Allah lebih dari itu.
Kalau saya tidak mengambil, saya kan tidak bisa ini masihan gitu ya. Tapi Allah sama sekali tidak ada. Efek itu tidak ada sama sekali menciptakan atau tidak, itu namanya jaizun fi haqqi ta'ala. Karena jaizun, maka kitanya harus meyakini Allah tidak punya kepentingan apapun, sehingga apapun perintah Allah dan pilihan Allah, itu pasti kita yakini itu adalah yang terbaik. Oke, itu ya. Jadi 3 hal pokok materi, ada namanya apa? Ikhtiariyah, ada namanya apa? Iltirariyah. Yang ketiga ada namanya apa? Jaizun, sifat Allah apa? Jaizun fi haqqihi ta'ala. Oke, saya kira begitu. Silakan pengantarnya kalau ada yang perlu ditanya. Yang di sini, ya kok. Ustaz Ari, Mas Ari nggih. Iki kan kemarin fondasi akidah niku wonten 3, yang pertama tasdikun tasdikun fi qalbi iqrarun bil lisan. Kedua niku iman dulu baru Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iya, ya. Nah, saya tuh kadang angen-angen. Iki ngapunten, memang saya orang awam. Iki kita kan nggak tahu, tiba-tiba Islam aja gitu. Kita belum tahu kapan kita awalnya itu beriman kepada Allah, ini kan saya belum tahu. Itu yang pertama. Jadi harusnya kan iman dulu, baru kita yakin kita langsung masuk Islam. Itu yang pertama, Pak. Jadi kapan kita awal iman? Apakah sebelum itu sudah ada atau bagaimana, kita belum tahu. Terus yang kedua niki perihal ikhtiariyah, niki apakah ada ujungnya? Memang harus kita sampai mati harus ikhtiar terus. Terus terkadang kan kita kalau ingin mencapai sesuatu, terus kita tidak bisa menggapainya, apakah itu sebaiknya kita lanjutkan? Apa kita harus mencari sesuatu yang lain? Nah, itu cara mendeteksi apakah itu harus dilanjutkan atau mencari sesuatu yang lain itu. Iya. Jadi yang pertama tadi untuk mengetahui iman bisik sama Islam dulu, kapan kita mulai? Tidak perlu tahu, tidak perlu tahu iman kita. Yang penting kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad Rasulullah, syahadat itu ya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan syahadat, pada saat mengucapkan itu berarti kita sudah punya iman itu. Nah, iman itu fondasinya. Ibarat fondasi gawe omah, ngono fondasi ini tentu dia lebih dulu. Kalau diurut itu begitu, gitu ya. Diurut fondasi dulu, baru kita negakno tiangnya. Tiang ini rukun. Kalau dalam Islam ya berarti sholatnya itu tiangnya. Imaduddin itu apa? Sholat kan. Cagae agama itu apa? Sholat. Berarti kalau rumah, cagak rumah itu adalah sholatnya, gitu loh ya. Jadi tidak perlu kita harus menggelisahkan mana dulu, dalam arti dulu mana, saya tadi belum tahu iman saya kapan. Ketika kita sholat berarti kita pasti sudah beriman, karena di dalam sholat di sana ada syahadat, gitu ya. Yang penting hati kita dan pikiran kita itu. Nah, Islam itu luar biasanya, sejak kita bersyahadat, beriman, maka kesalahan dan kekufuran apapun sebelum seseorang mengucapkan iman itu, mengucapkan syahadat itu terhapus. Gitu. Masalah. Tidak perlu mengkodok sholat, tidak perlu mengkodok puasa. Kalau dia umpamanya pernah membunuh orang juga tidak perlu dikisos. Paham ya? Kalau dia umpamanya pernah melakukan zina sekalipun dia sudah dihapus perbuatannya. Makanya ada orang yang bilang enak ya wong sing wakal terus mari masuk Islam. Gitu kan. Persoalannya kan nggak tahu kita masuk Islam itu kan belum mesti ono, kapan uripe, kapan mati nih kan gitu kan. Gitu loh ya. Karena itu hidayah gitu ya. Justru ketika Allah memberikan kita lebih awal beriman lalu bisa meyakini Allah lebih awal, itu harus kita syukuri tentu, karena jadi sekali lagi tidak harus bahwa kita tahu kapan harus beriman. Ya, kapan kita beriman ya semenjak kita membaca syahadat itu, meyakuni iqrarun bil lisan dengan tasdik melalui asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti sudah otomatis beriman. Di situ sudah berlaku hukum-hukum Islam. Beriman, dia punya hak untuk mewaris sesama muslim ya, dia berhak untuk zakat, dia kewajiban untuk puasa, sudah berlaku hukum Islam. Dia kewajiban sholat. Ketika dia belum syahadat tidak ada kewajiban, karena sekali lagi orang kafir itu sudah selesai. Dia tidak perlu hisab.
Sehingga dalam konsep Ahlussunnah, terutama Imam Syafi'i itu, semua ibadah itu rukunnya syaratnya harus Islam dulu. Ya, wujubus salat, kalau dalam takrib kan tuh. Wasyurutu wujubis salat, utai syarat wajibis salat, itu yang pertama Islam, al-bulugh, gitu ya. Kalau orang tidak beriman, ya tidak ada kewajiban karena dia tidak ada hisab, sudah tidak ada perhitungan, otomatis sudah selesai dalam arti dia finar, ya. Itu maksudnya begitu. Nah, sejak kita beriman, maka sejak itu pula akan ada kewajiban-kewajiban itu. Nah, kemampuan melaksanakan kewajiban itu juga ada proses. Tuhan tidak langsung mewajibkan. Ketika kita belum tahu, tidak tahu itu juga menjadi alasan bagi Allah untuk tidak menghukum. Gitu ya. Orang sing gak iso ngerti maca Fatihah, ketika dia sholat tuh gak ada Fatihah gak apa-apa, sampai ngono kan gitu. Orang belum tahu sholat itu ternyata wajib, saya sudah beriman tapi gak ngerti, gak ono sing ngurui. Mungkin loh ya, daerah tertentu yang masih sangat terdalam ya, saya masih sangat terbelakang, tidak ada informasi, gak ono gurune, dia tidak tahu dia kan ada sholat, taunya dia syahadat. Ada kok cerita, dulu alumni kita itu pernah, teman kita ya, ditugasi ngajar di tengah pulau. Dia ketika datang hari itu, selain hari Jumat dia datang, masjid itu tebalnya sakmene. Apa jenis debunya itu. Setelah dia tanya, kok nggak pernah ada yang loh. Kita sholatnya kan hanya 1 kali dalam 1 minggu, Jumat itu saja. Dia tahunya sholat itu hanya Jumat. Loh, masa iya ada sholat 5 waktu kata dia. Dia ngertiin itu hari sholat itu hari Jumat kayak orang Kristen begitu loh ya, kayak orang Kristen begitu. Ya karena dia nggak tahu ya bebas hukum, ya sudah. Rezeki mereka udah tahu sholat gitu ya. Kalau itu dianggap rezeki ya, batin gitu ya. Nah setelah tahu itu yang menjadikan seseorang terbebani kewajiban itu. Makanya kenapa harus ada balihun. Balih itu akilun balih. Ya, syaratnya wong berkewajiban itu apabila dia Islam. Yang kedua apa? Balik. Sudah mukallaf bukan balik ya. Mukallaf itu 2, balihun dan akilun. Mukallaf itu sudah layak dibebani hukum. Nah, mukallaf itu unsurnya 2. 1, akilun, dia punya akal. Gitu. Orang meskipun sudah tua atau sudah remaja, wis dibebani hukum, tapi dia akalnya gak but. Dalam arti dia adalah orang yang gila, atau orang yang majnun, atau orang yang safih, yang tidak akalnya, idiot, ya dia tidak ada hukum. Atau sebaliknya, dia sudah pinter, tapi belum balik, umurnya belum. Dia tidak bisa dibebani hukum. Masih 7 tahun, 8 tahun tidak bisa dipaksa untuk sholat. Tidak sholat, tidak apa-apa dia. Meskipun dia hafal Quran. Pinter kan? Ya, dia belum ada kewajiban. Tapi tidak sholat, nggak apa-apa. Sah. Jadi karena kewajiban hukum itu kan 2. 1, kemampuan memahami. Yang kedua, kemampuan melakukan. Kemampuan melakukan kan harus ada kemampuan fisik. Makanya kenapa mukallaf itu 2? 2. Unsurnya mukallaf, orang dikatakan mukallaf itu 2. 1 apa? Unsur kemampuan memahami, akal. Yang kedua apa? Balighun, kemampuan fisik. Baligh itu usia. Kalau tidak usia dengan tanda ikhtilam, ngipi metu mani. Atau yang kedua khaid. Kalau tidak metu mani atau tidak ikhtilam, tidak khaid, berarti usia batasannya 15 tahun. Nah, 15 tahun otomatis dia sudah apa? Mukallaf. Sudah apa? Mukallaf atau baligh, sudah baligh itu. Kalau dia punya akal itu mukallaf. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi sekali lagi hukum kita terbebani, iman itu ada beban hukum, gitu ya. Dengan catatan kita memang sudah apa? Mukallaf tadi itu. Nah, proses melakukannya kayak apa? Makanya tadi saya katakan wa amalun berarkan itu tidak menjadi syarat iman karena ini perlu proses, gitu kan. Nah, itu menjadi syarat kon enggak sholat berarti kamu kafir. Ya nek wong dulu ngerti terus jadi kafir, bagaimana dia akan mewajibkan untuk iman? Kan susah jadinya. Nek dia kafir kan tidak ada yang mewajibkan untuk sholat, diwajibkan sholat dong dia kafir. Biar kita urui gitu ya. Bagaimana kita akan berdakwah kalau dia sudah kita vonis kafir? Kan susah, rumit jadinya kan gitu. Makanya dalam konsep aswaja, iman itu apa? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Amalun bil arkan itu adalah menyempurnakan terhadap kualitas keimanan dan ketakwaan. Oke ya, jadi ini tidak perlu ya. Tidak perlu harus tahu mulai dari mana, kapan kita harus Islam. Penyempurnaan itu proses waktu. Ya kayak begini, ketika kita ngaji, yang kita belum tahu, akhirnya menjadi sempurna, menjadi baik. Saya pun juga begitu ngaji, ketemu, lalu singkarun menjadi rutin. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, terkait dengan
Apa tadi? Ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu ya sampai merasa kita perlu. Ikhtiar itu hak kita kok. Kita mau memutus ikhtiar itu karena menganggap bahwa itu sudah tidak bisa kita lakukan, kita selesaikan ya tidak apa-apa. Berdakwah itu kewajiban kita hanya menyampaikan sebatas itu. Menjadikan orang mau menerima apa tidak itu bukan urusan kita. Ya, sekali lagi ya, kepada siapapun dakwah itu. Tentu orang yang baik dia terus berdakwah karena dakwah itu tidak ada akhirnya. Ini kita sudah berdakwah sampai dia meninggal, orang itu tidak mau sholat, tidak mau beriman, itu bukan urusan kita sudah. Kita berarti sudah lepas. Sudah lepas. Jadi kewajiban Nabi Muhammad pun juga begitu. In ana illal balagh. Kata Nabi, saya hanya sekedar menyampaikan. Gitu kan? Karena posisinya ada ikhtiariyah tadi itu kan. Orang bisa memilih kan. Nah, kita tugasnya apa? Menyampaikan sudah, sampaikan saja. Dene wong setelah dikandani iki gelem dadi apik, gelem dadi luwih sregep, gelem dadi ini, itu guru pun tugasnya adalah menyampaikan, bukan menjadikan pintar. Pintar itu urusannya siapa? Gusti Allah. Tugas Anda menyampaikan secara terbaik. Tapi yakinlah nek wis nyampein terbaik, arek pasti dadi. Lah itu kan logikanya begitu. Yakinlah kalau berdakwah, potensi orang untuk menjadi baik, mau menerima itu jauh lebih besar. Oke ya. Saya kira dua hal itu. Oke. Yang lain, saya kira besok tanyaan ini sudah jam masuknya waktu sekolah nih ya. Ngaji terus nanti kamu ulang kau nanti ya. Oke. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.